Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim sallallahu rabbuna ala nuril mubin Muhammadal Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Kalamun qadimul la yumallu tanazzahan qawli wa niyati bihi astaghfir min kulli dari wa nuruhu la yuzli qalbi dajali wa hayrati fa ya rabbi mati'ni bi sirri hurufihi wa nawwir li sam'i wa qalbi wa mulati wa habli bihi fathan wa ilma wa hikmatan wa anis bihi ya Rabbi bil khamri wa syati wa salli wa sallim kulla yawmin wa laylatin ala man bihi rahman yaqbalu taubati wa ali wa ashabi kiramin a'immatin bihim yaghfirul ghaffaru dhanbi wa zallati. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Baqarah 83. Ayo Mas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illa Allah wa bil walidayni ihsana wa dhil qurba wal yatama wal masakin wa qulu lin-nasi husnan wa aqimus salata wa atuz zakata thumma tawallaytum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh akhadna mitsaqakum la tasfikuna dima'akum wa la tukhrijuna anfusakum min diyarikum thumma aqrartum wa antum tashhadun. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Summa antum haula'i taqtuluna anfusakum wa tukhrijuna fariqan minkum min diyarihim tadhaharuna 'alaihim bil ismi wal udwan wa iyyatukum usara tufaduhum wa huwa muharramun alaikum ikhrajuhum afatu'minuna bi ba'dil kitaba wa takfuruna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'di fama jazaa'u man yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya wa yawmal qiyamati yuradduna ila ashaddil
Sadaqallahul azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika alladzina ishtaraw al-hayatad dunya bil akhirah wa la yuwaffaqu anhumul 'adzab wa la hum yunzarun. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh akhadna mitsaqa bani Israil. Ini tentang Bani Israil. Buat pelajaran untuk kita semua agar jiwa-jiwa Yahudi Bani Israil jangan sampai melekat dalam jiwa kita. Wa idh akhadna, dan ketika Allah akhadna mengambil siapa Allah mitsaqa bani Israil, janji dari Bani Israil. Apa janjinya dulu? La ta'buduna illallah, dan janganlah kalian mengabdi menyembah kecuali kepada Allah. Itu janjinya. Janji yang kedua, bil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua harus berbuat baik. Ihsana. Wadil kurba, dan juga berbuat baik kepada kerabat dekat, dulur. Wal yatama, anak yatim. Wal masakin, orang miskin. Jadi janjinya yang diingkari oleh kebanyakan orang Bani Israil. Yang pertama, la ta'buduna illallah, suruh jangan menyembah selain Allah, tapi mereka malah menyembah sapi, patung sapi yang terbuat dari emas. Terus wabil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua harus berbuat ihsana, berbuat baik. Malah mengingkari, membangkang orang tuanya, enggak digubris. Wadil kurba, dan harus berbuat baik juga kepada kerabat, saudara. Kebanyakan ambil dulu tukaran, kepada orang tuanya durhaka. Harus berbuat baik. Kalau sampean beriman kepada Allah, tidak menyekutukan Allah, tidak syirik, la tusyriku bihi syai'an, wabil walidaini ihsana, tentunya sampean akan berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Sampean hijrah ke Malang itu harus hijrah dengan niatan lillah. Berarti hijrahnya billah. Sekarang bukan cuma uhib, bukan cuma cinta, tapi hijrahnya juga harus karena Allah. Sekarang cinta-cinta entok. Ana uhibbuki billah, karena Allah. Jangan dipercaya. Kalau belum melewati pintu nikah, cintanya cinta monyet. Ya, lompat sana lompat sini, ono sing lebih ayu tinggal sing lawas, ono sing lebih kutilang tinggal, yang gumilang tuh gemuk. Jangan dipercaya. Wabil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua harus ihsana, bukan cuma ihsan toh, ihsana. Yang penting saya kan nggak nyakitin sama orang tua, tidak cukup. Tatkala sampai mendengar orang tuanya kekurangan misalnya, mas, itu loh ibumu lo kemarin ngutang di warung, buat apa Ji? Katanya nggak ada yang mau dimakan. Oh, Ji, cuma tahu toh, nggak ada action. Yang penting aku nggak nyakiti orang tuaku, nggak musuhi orang tuaku, nggak cukup. Tapi kita harus ihsana semampu kita.
Sampean kerja di Malang, sampean kuliah di Malang, jangan boros. Sekolah di Malang, jangan boros. Siapa tahu dalam masa-masa panceklik orang tuanya kekurangan, sampean nabung, sampean dikasih jatah 1 bulannya buat uang saku 1 juta misalkan, sampean sisihkan 10.000 selama 1 bulan 300.000. Pas kalian pulang, sampai lihat orang tuanya cuma masak tahu tempe, biasanya masak ayam, masak daging, ini kok masak tahu tempe, berarti nggak punya uang. Sampai keluarkan tabungannya, ini lombok kilo, kasihkan. Dimulai dari sekarang, jangan mulai besok aja Pak. Kalau saya sudah kaya, nggak bisa, karena ini sudah jadi kebiasaan. Kalau kebiasaan baik kita pupuk mulai dari muda, besok udah anteng, udah kokoh, nggak tergoyahkan. Kita itu harus soleh ya. Soleh tidak cukup hanya soleh spiritual, kita harus soleh dalam sosial. Lihat tangga kanan kirinya, tatkala sampai pulang, lihat, tanya sama ibu, itu kok ya, kok pancet iya le itu istuwe anak-anak enggak ono sing ngeramut, sampean kasih semampu kalian. Terutama wabil walidaini, kepada kedua orang tua. Sampean udah ngaji di Amam, tatkala pulang jangan selamut tapi tatkala assalamualaikum nyampe rumahnya cium tangan orang tuanya, bapaknya dicium. Gilani Pak, sampai gilani begini, bapakku wis tuwek Pak. Ya, pipinya sampean dulu waktu kecil diciumi terus. Ingat-ingat itu. Kecut sampean kecil dicium. Kecutnya itu, aduh ya Allah, kayak surga itu bagi mereka itu. Lehernya sing digolek, sing dicari lehernya, di lehernya. Ulunin diambungi. Sekarang sampean sudah dewasa, cium tangannya sedalam-dalamnya dengan penuh perasaan ngabdi. Ingat bahwa besok sampean akan pisah sama orang tua. Mumpung ada kesempatan, sampean cium nemen tangannya itu. Habis cium tangannya, nyresep sampai ke hatinya sampean pindah ke pipinya. Masa cuma sampean tok sing diambungi, pipinya mboknya enggak diambungi. Cium pipinya dengan lembut, kayak sampean cium seperti orang tuanya nyium sampean dulu. Karena tidak ada penyesalan itu di depan, pasti di belakang. Ingat-ingat, sampean kalau sudah ditinggal baru sampean terasa. Kalau sudah tiada baru terasa. Banyak yang nyesel, Beda tatkala sampean orang tuanya sudah meninggal terus sampean berbuat baik sama orang tuanya dengan mensedekahkan, beda kan? Nggak lihat senyumnya, nggak lihat air mata kebahagiaannya keluar itu, nggak lihat ucapan pujinya yang baik terhadap sampean itu, nggak sampean dengar lagi. Omelannya nggak sampean dengar lagi. Doa-doa di waktu sholat malamnya, di sholat tahajudnya nggak sampean dengar lagi. Jadi ibaratkan cinta cuma hanya sebelah, bertepuk sebelah tangan. Coba sama-sama cinta, sampean cinta sama orang tuanya cinta, klop, kita dunia sampai akhirat. Ya, cinta itu ada 3 cinta. Yang sejati itu ada 3. Cintanya Allah pada hambanya, cintanya Kanjeng Nabi Muhammad pada umatnya, cintanya orang tuanya pada anaknya. Ada satu lagi Pak, apa? Cintanya istri pada suaminya. Istri yang soleh ya. Semoga kita mendapatkan istri yang soleh ya. Solehah, kok soleh, kok seneng. LGBT nanti ha? Laki-laki ganteng beristri tampan ya.
Semoga kita mendapatkan istri yang solehah. Ingat, tak kalah sampai pulang, cium tangannya orang tuanya, dibolak-balik. Bagaikan mau pisah itu loh. Cium, terus pipinya, cium, keningnya. Pasti itu loh, keriput-keriputnya itu loh, yang nggak akan sampai lupakan. Itu bukti perjuangan mereka untuk menghidupi anak-anaknya. Bukti perjuangan mereka agar anak-anaknya menjadi orang yang terdidik, menjadi orang yang mulia di masa depannya. Bukti itu perjuangannya itu, pengorbanan mereka, kerut-kerut di wajahnya itu loh, sampai cium itu. Jangan sampai tak kala bujur kaku, udah dimandiin, udah dibedakin, baru sampai ciumin. Waktu dikafani baru sampai bengok-bengok. Jangan. Sebelum menyesal, ayo kita berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Wazil qurba, dan kepada kerabat kita. Kenapa kok harus berbuat baik? Karena kita, tatkala kita mengasih atau memberi sesuatu kepada orang tua, kepada saudara-saudara kita, kadang kita itu gak digubris ya, dianggap biasa pemberian kita itu. Ya itulah keikhlasannya. Itulah Tuhan memberi kekuatan kepada kita untuk terus berbuat baik, akhirnya ikhlas, cinta. Wal yatama, dan kepada anak-anak yatim. Gak ada urusan sampai sama anak yatimnya orang lagi. Apa hubungannya? Wal masakin, dan kepada orang miskin, gak ada hubungannya. Tapi karena di sini yang memerintahkan Allah, itulah yang harus kita lihat. Yang memerintahkan itu Allah yang memerintahkan. Allah sudah berbuat baik kepada kita, kita harus berbuat baik kepada Allah. Allah yang memerintahkan kita. Kita disuruh menyembah Allah, Allah yang merintah. Kita harus berbuat baik kepada kedua orang tua, kepada kerabat. Harus berbuat baik juga kepada anak yatim, fakir miskin. Allah yang memerintahkan. Jadi kita yang harus kita lihat adalah perintah. Siapa yang memberi perintah? Allah. Kalau kita melihat orangnya, kita melihat makhluknya, apa? Gak ada. Sama seperti iblis. Iblis melihat Adamnya, makanya dia gak sujud. Seandainya iblis itu mendengar bahwa itu perintahnya Allah, melihat Allahnya yang memberi perintah, pasti iblis itu akan sujud. Wa qulu linnasi husna, dan berkatalah kepada manusia husna, dengan perkataan yang baik. Ini sesuai dengan sabdanya Kanjeng Nabi. Wa qul khairan aw liyasmut. Jadi kalau kita berbicara kepada sesama manusia harus dengan cara yang baik. Kalau sekiranya menyakitkan, kita harus lebih baik dia. Wa aqimus shalah, dan dirikan sholat. Bukan mengerjakan, mendirikan sholat, tegakkan sholat. Makna-makna yang ada di dalam sholat kita praktekkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nyambung terus kepada Allah. Aqimus shalah, tegakkan sambungan terus kepada Allah. Terus berzikir kepada Allah. Gak akan kita menyakiti tetangga. Perkataan kita menyakiti tetangga, menyakiti orang lain, gak akan. Karena tatkala kita mau mengucap sesuatu yang mudarat, kita ingat kepada Allah dan memilih untuk diam. Mendingan diam, gak capek, diam tok. Tsumma tawallaitum illa qalila, kemudian berbalik mungkur Bani Israil itu, illa qalila minkum, kecuali sedikit dari di antara kalian yang ikut. Wa antum mu'ridun, dan kebanyakan kalian itu mu'ridun, termasuk golongan pembangkang. Wa idh akhadna mitsaqakum, dan ingat ketika Allah Subhanahu wa taala mengambil janji dari mereka, la tasfikuna dima'akum, janganlah kalian menumpahkan darah kalian. Enggak boleh paten-patenan, bunuh-bunuhan, enggak boleh. Tapi sama mereka dilanggar. Wala tuhrijuna anfusakum, dan kalian mengeluarkan anfusakum, diri kalian. Wala tuhriju, dan mengusir
anfusakum, diri kalian, min diyarikum, dari negara kalian. Paten-patenan terus diusir. Tsumma aqrartum, kemudian kalian itu ikror, tanda tangan, udah perjanjian ini. Wa antum tasyhadun, dan menyaksikan perjanjian itu. Sampean yang tanda tangan, sampean yang bersaksi, kok sampean yang mengingkari. Jangan sampai itu terjadi pada kita. Kalau itu terjadi berarti ada sifat-sifat Yahudi di dalam jiwa kita, harus singkirkan. Palestina, angkar sama siapa Palestina? Amerika, Palestina, Israel. Sekarang nggak punya negara. Di Palestina juga ada orang Yahudinya, ada orang Nasraninya, ada semua. Di Israel juga nggak semuanya orang kafir, semua ada orang Muslimnya juga, campur-campur. Jangan melihat itunya, melihat siapa yang memerintahkan. Katanya Sayyidina Ali, gimana? Kata Sayyidina Ali, lihatlah yang berbicara, jangan lihatlah isi dari pembicaranya, jangan melihat siapa yang berbicara. Itu kalau manusia. Karena kebanyakan manusia itu kalau berbicara yang dikedepankan adalah hawa nafsunya. Undur maqala wala tandur mangila. Lihatlah apa isi dari pembicaraannya, jangan lihat siapa yang berbicara. Kalau isi pembicaranya baik, ambil. Kalau telur yang keluar dari pantatnya ayam, ambil. Kalau telek, ambil juga, tapi buat pupuk ya. Tsumma antum haula'i taqtuluna anfusakum. Kemudian setelah perjanjian itu kalian itu taqtulun, membunuh anfusakum, kalian sendiri, maksudnya sesama duluran, sesama sebangsa, setanah air, paten-patenan, bunuh-bunuhan, fitnah-fitnahan, gibah-gibahan. Itu ciri-ciri Yahudi itu. Wa tahrijuna fariqam minkum, dan mengeluarkan, mengusir farikon, sebagian minkum dari kalian. Blok-blokan udah. Kamu kelompoknya A, kamu kelompoknya B. Yuk kita usir B. Min diyarihim, dari negeri kalian, dari kampung halamannya sampean. Jangan. Saat duluran kok blok-blokan. Itu pihak sana, itu pihak sini, nggak boleh. Kalau sudah blok, ada firaq di dalam jiwa, pasti ada permusuhan. Udah pasti ada iri, dengki, dendam. Akhirnya bunuh-bunuhan, fitnah-fitnahan, gibah-gibahan. Semoga dijauhkan. Tazaharuna alaihim, dan menolong kalian alaihim, atas mereka, bil izmi, dengan dosa, wal udwan, dengan permusuhan. Gak boleh sampai kita melakukan hal seperti ini, tolong menolong dalam hal dosa. Kalau ada dulurnya itu berbuat salah, ditegur kalau kita mampu. Kalau kita punya kuasa, kita tegur, kita rubah dengan tangan kita rubah dengan lisan kita. Kalau nggak sanggup, kita doakan melalui hati. Kita benci perangainya, kita benci sifatnya, tapi kita tetap doakan dalam sholat kita doakan mereka. Semoga diberi petunjuk oleh Allah. Sekarang kongsian dalam kemaksiatan, dalam fitnah kongsian, gap satu, fitnah-fitnahan. Ini Yahudi ini. Wa ya'tukum, dan sesungguhnya tatkala ada yang datang kepada kalian, usara, dari yang tawanan datang setelah peperangan, karena ada yang ditawan itu, tufaduhum, maka ditebus tawanan itu. Wa huwa muharramun alaikum ikhrajuhum, dan itu haram atas kalian ikhrajuhum, mereka itu, dia itu haram atas kalian ikhrajuhum, untuk diusir, untuk dikeluarkan dari negeri kalian. Aneh memang ya. Tatkala bersatu,
musuhan. Tak kalau ono sing ditawan ditebus. Oh doae. Yang rugi siapa? Ya kita sendiri yang rugi. Afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Apakah kalian beriman kepada sebagian dari isi kitab wa takfuruna bi ba'd, dan kalian kufur ingkar pada sebagian. Tatkala disuruh bersatu malah bercerai-berai, tatkala disuruh berdamai bermusuhan, tatkala suruh berdamai berperang, tatkala ada yang ditawan ditebus. Rugi. Fama jazaa'u may yaf'alu dzalik minkum illa hisyun fil hayatid dunya. Maka tidak ada balasan may yaf'alu dzalik, orang-orang yang berbuat seperti itu, minkum di antara kalian, illa hisyun, kecuali kehinaan. Hina fil hayatid dunya, dalam kehidupannya di dunia ini. Hina di dunia, wa yaumil qiyamati, dan besok di yaumil qiyamah, yuradduna ila asaddil adab, dikembalikan kepada asaddi banget al-adabnya. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun, dan sesungguhnya Allah bighafilin, tidak enteng, tidak lalai Allah amma ta'malun, terhadap apa yang kalian kerjakan. Enggak lengah Allah itu. Sampean mau berbohong, sampean mau berbuat kerentek aja di dalam hatinya, Allah tahu. Yang zahir, yang batin, Allah tahu. Ulaika alladzina istara'ul hayatad dunya bil akhirah. Mereka itulah orang-orang yang menjual, membeli, memperjualbelikan, memperdagangkan demi apa? Al hayatad dunya, kehidupan dunia, kebahagiaan dunia, kesenangan dunia, bil akhirah, daripada besok kebahagiaan di akhirat. Lebih mementingkan kehidupan dunianya daripada kehidupan akhiratnya. Padahal wamal hayatad dunya illa mataul ghurur. Padahal kesenangan di dunia ini hanya kesenangan fatamurgana. Wabil akhirati khairu wa abqa. Besok di yaumil qiyamah, di akhirat, lebih baik, lebih bahagia, lebih nikmat, dan abqa, dan kekal. Fala yuhaffafu anhumul adabu, dan maka tidak diringankan atas kalian apanya? Al-adab. Adabnya sama Allah tidak diringankan, malah dinaikkan. Biasanya diopong 100 derajat jadi 1000 derajat. Kapok. Wala hum yunsorun, dan tidak ada atas mereka yunsorun, yang menolongnya. Siapa yang menolongnya? Kecuali amal kita sendiri. Makanya sampai harus berbuat ihsan biar menjadi amal soleh. Apa aja kemarin? Tadi yang beramal ihsan apa aja? 1, kepada kita harus berbuat baik kepada kedua orang tua, terus kerabat, 3 anak yatim, 4 fakir miskin, 5 harus berkata yang baik kepada semua orang, 6 hakimis sholat, 7 atus zakat. 7 harus sampai berbuat baik, harus betul-betul diperbaiki kualitasnya dalam kehidupan kita. Pertama, kita harus ibadahnya yang bagus, perbaiki kualitas ibadah kita kepada Allah. Dan yang kedua, dengan ibadah kita yang baik, yang berkualitas itu, maka Allah akan memberikan kebaikan kepada kita. Berupa apa? Kebaikan kita kepada kedua orang tua, kerabat kita, anak yatim, fakir miskin, dan perkataan kita pastilah akan baik. Anteng dalam sholatnya,
sergap dalam mengeluarkan zakatnya. Bukan cuma zakat fitrah, tapi zakat mal. Kalau kita targetnya adalah zakat mal, berarti kita seorang muslim harus kaya raya yang barokah. Mas, zakat malnya berapa tahun depan? Kira-kira 25 juta, Pak. Berarti sampai udah punya uang berapa? 25 juta. Berarti punya uang 10 M. Semoga kita diberi kekayaan yang barokah oleh Allah, sehingga kekayaan kita bisa bermanfaat bagi orang lain. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nur wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya